Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan mulai dari rumah, dari dapur. Antara lain mengurangi sampah, baik sampah organik maupun sampah non-organik. Salah satunya apa yang bisa kita lakukan di rumah. Siapkan 2 tempat wadah sampah di dapur. Jadi mulai dari dapur, dari barang yang tidak terpakai atau dari barang bekas. Nah, salah satunya kita bisa menggunakan bekas galon air mineral. Nah, dipotong menjadi 2. Bagian bawah ini tutupnya, bagian atas tinggal disimpan, dibalikin seperti ini, berfungsi sebagai tempat sampah. Nah, salah satunya tempat sampah untuk barang atau bekas sampah organik seperti daun pisang, kulit pisang, sayuran, buah-buahan, pokoknya non daging masukkan ke sini. Di bagian ujungnya, di bagian ujung ini dikasih bolong, simpan begini sehingga nanti air lindinya masuk ke bawah. Jadi sampahnya cenderung mengering. Kemudian yang satu lagi ya, bisa menggunakan tempat sampah atau barang bekas ini untuk sampah-sampah non organik. Nah, khusus untuk saya ya, sampah organiknya untuk daging dipisah, jadi tidak dimasukkan ke sampah organiknya, karena jika difermentasi, bagi teman-teman yang kurang nyaman lihat belatung, sebaiknya untuk sampah protein dibuang. Tapi kalau berani ya silahkan sebagai bahan. Jadi sampah dari dapur itu sudah mulai dipilih dan dipilah. Selalu siapkan 2 tempat sampah minimal, bisa juga 3 dengan sampah plastik. 1 sampah non organik. Ini pakai tutup supaya tidak bau, ini terutama dari protein seperti daging, ikan dan sebagainya. Sebelahnya untuk sampah organik ya, seperti tadi bekas sayuran, buah-buahan, terus seperti irisan bekas bawang dan lain-lain masukkan ke sini. Jadi di rumah sudah mulai dipilah dan dipilih. Jadi di dapur siapkan 2 tempat untuk sampah organik, untuk sampah non organik, yang bisa dua-duanya dimanfaatkan dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Potongan 2 dari bekas galon, di atasnya berfungsi sebagai tempat sampahnya, di bawahnya untuk penampungan air linding. Jadi mulai dari dapur. Sampah dedaunan yang ada di halaman ini juga bisa dijadikan bahan dasar pembuatan kompos. Ada yang kering, ada yang basah, nggak ada masalah. Yang penting nanti ketika dimasukkan ke dalam komposter, pastikan plastiknya jangan masuk, jadi harus dipilah dulu baru masuk ke komposter. Penampakan komposter dibuat dari ban bekas. Di ada 1, 2, 3, 4, ditumpuk aja, bawahnya tanah. Berfungsi sebagai penampungan sampah organik. Tadi kita mulai dari dapur.
kemudian ke halaman. Di halaman ada lagi sampah. Jadi memang sampah kita menyampah itu tiap detik kali ya, terus-terusan, makanya sampah itu terus menumpuk sampai jadi masalah buat lingkungan. Kalau yang di luar ini sampah dari dedaunan pepohonan ya. Nah, ini sampah yang dari dapur. Kemudian saya menggunakan barang bekas lagi, barang bekas dari ban, dicoba dimanfaatkan untuk komposter. Di ban ditumpuk 1, 2, 3, 4, di dalamnya langsung ke tanah, di dalamnya sampah organik, sampah daun, dimasukkan ke sini, tutup dengan tanah, masukkan lagi sampah dapur, tutup dengan tanah. Begitu seterusnya untuk membuat kompos begitu. Ya, nah itu warga lewat tadi. Untuk mempercepat proses pembusukan atau penguraian, kita bisa bantu dengan bakteri ya, bakteri IM4. Walaupun tidak dibantu dengan bakteri, sudah cukup dibantu dengan tanah. Jadi posisinya selang-seling gitu. Sampah, tanah, sampah, tanah. Nah, ini kalau mau panen tinggal mindahin bannya. Nah, untuk supaya lalat tidak masuk, kita tutup dengan karet spon. Nah, jadi banyak yang bisa kita lakukan, mulai dari rumah, dari barang-barang bekas, dari sampah organik untuk nanti didaur ulang untuk menjadi pupuk lagi. Nah, tanahnya diambil dari mana? Dari pot yang sudah tidak produktif. Nah, karena pot yang sudah tahunan itu biasanya mengeras. Nah, kita masukkan ke sini, jadi tanah itu seperti direhabilitasi, dibikin gemur lagi. Kita masukin dulu sampah dapur ya. Angkat, tinggal ke sini teman-teman masukkan. Tuh. Nah, ini ada air lindinya, ini bisa juga untuk pupuk. Ban bekas. Di dalamnya sudah ada sampah. Pastikan jangan ada plastik, tuh ada plastik masuk nih. Tinggal diambil sih. Nah, masukkan ke sini, sampahnya di selang-seling ya. Jadi sampah organik, terus tanah bekas, masukin lagi terus seperti itu sampai penuh. Komposter dari bahan bekas ban mobil, tutup. Nah, di dalamnya ini sudah ada sampahnya ya, sampah daun. Bisa dilihat, ini ditutup pakai spons supaya tidak hancur. Kalau pakai kayu kan nanti kehujanan hancur. Kalau kurang nyaman bisa menggunakan seserok lah. Nah, seserok ini juga berfungsi karena sampah ini Ibu, awas di situ ada kamera, Bu. Ya Allah. Ya, ibu-ibu lewat. Jadi sampah kadang-kadang membawa pasir. Nah, pasir juga berfungsi sebagai pencampur yang bagus. Nah, jadi bisa pakai dibantu dengan seserok ya. Tinggal masukkan ke sini. Gampang kan? Begitu seterusnya setiap ada sampah. Jadi dengan cara seperti ini kita sudah membantu mengurangi sampah mulai dari lingkungan rumah, termasuk mengurangi biaya. Kalau teman-teman suka beli pupuk, kadang-kadang ada 8.000, 3.000 dari tukang tanaman. Nah, sebenarnya kita bisa bikin sendiri, nggak usah beli. Artinya selain mengurangi sampah, kita juga bisa mengurangi pengeluaran. Seperti itu. Masukin
dan seterusnya. Tidak ada yang sulit. Dari hal-hal yang sepele seperti ini kita lakukan daripada mikirin yang kurang bermanfaat. Bersosial media antara lain bisa melakukan hal yang sepele ini, tetapi manfaatnya ada. Giliran sampah dedaunan, sambil dipilah-pilah. Ini ada rumput yang basah juga, nggak ada masalah. Yang penting tidak ada yang masuk plastik. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa, cuman plastik kan nggak bisa diurai lama. Kalau 1-2 sedikit mah nggak apa-apa. Masukkan satu persatu. Ada di bagian bawah. Bisa langsung tanah, bisa juga sampah lagi, sampah organik yang lainnya. Untuk memadatkan sampah daun ini dipakai kayu bekas sebelum sama tanah. Ya, karena simpatnya kan longgar, supaya tidak cepat penuh, dibantu dipadatkan dengan cara dipres lah, kurang lebih seperti itu. Tinggal kita ngasih tanah bekas pot yang sudah tidak ada nutrisinya. Seperti itu seterusnya. Lakukan setiap hari atau setiap ada kesempatan sambil membersihkan lingkungan. Ini setiap diangkat begini ya, selalu ada pasirnya. Yang kalau nggak dimanfaatkan begini nih masuk ke saluran air, terbentuk sedimen, akhirnya selokan mampet terus banjir. Nah, kita bisa manfaatkan untuk pembuatan kompos dengan menggunakan ban bekas. Nah, ini kan bisa dibongkar pasang. Jadi semuanya dari bahannya dari barang bekas, bahan baku komposnya dari sampah dapur dan sampah halaman rumah. Ini pinggir jalan tuh, anak-anak lewat. Tuh, dicampur sampahnya, ada, waduh, ada karet nih. Dipisah karetnya, ranting-ranting juga masukin, pokoknya nanti dia akan dihancurkan oleh pasukan bakteri yang secara alami. Ini kalau udah ada ke atas didorong supaya turun lagi. Tanah di dalam pot yang sudah kalau bertahun-tahun itu tanahnya kalau dibuka udah nggak ada, tinggal akar aja karena memang terserap oleh tanaman. Nah, akar-akar ini yang campur dengan sedikit tanah ini sudah tidak bisa digunakan lagi untuk pupuk. Nah, oleh sebab itu kita hancurkan, nanti dimasukkan ke dalam kompos. Jadi istilahnya diremajakan kembali menjadi tanah baru yang siap nanti dijadikan pupuk lagi. Motor lewat. Campur dengan styrofoam. Nah, akar-akarnya juga nih bisa sambil dihancurkan, disatukan menjadi tanah. Nah, ini akan menjadi pupuk baru lagi, teman-teman. Jadi tanah baru lagi nanti. Kita lihat dari dekat. Nah, yang sudah hancur masukin ke dalam wadah. Nah, kemudian masukin ke komposter secara merata di dalam bekas ban ini, jadi bertumpuk antara sampah dan tanah. Nah, pada akhirnya si sampah tadi akan menjadi tanah. Jadi kalau sampah aja agak lama prosesnya, tapi kalau diselang-seling dengan tanah akan mempercepat proses penguraian yang dilakukan oleh bakteri. Apalagi kalau dibantu dengan bakteri EM4 akan lebih cepat
proses pembusukannya. Nah, campur memang dengan ini bonggolnya tanaman ya, dimasukkan juga nggak apa-apa, yang penting dihancurin dulu, campur dengan tanah. Bonggol-bonggol ini biasa nanti tumbuh kalau nggak dicacak istilahnya. Nah, jadi kita punya pot, sebaiknya memang pot jangan terlalu besar-besar karena nanti pindah-pindahinnya susah, lalu mengganti tanahnya juga terlalu banyak. Jadi sebaiknya pot-pot itu agak kecil-kecil gitu. Ini kita potong-potong nih, hancurin nanti, tapi dipisah dulu, dipisah dengan tanahnya, bonggol-bonggol tanamannya, biar nyacaknya gampang. Aduh, masuk mulut nah, pisahkan ke situ. Sama daun-daunnya pisahkan. Nanti tinggal masukin lagi ke tong sampahnya. Ini kita cari tanahnya dulu. Penampakan tanah bekas pot, tinggal dipilih ya. Plastiknya nih, styrofoamnya dibuang, kemudian nanti tinggal masukkan lagi ke dalam komposter, dikombinasikan dengan sampah organik lainnya. Tanah-tanah ini juga berfungsi sebagai media bakteri untuk mempercepat proses penghancuran sampah menjadi tanah. Bisa menggunakan skop, tembok, atau di comotan hidi-hidi gitu, nggak tahu lah. Well, udah begini, masukin. Masukin langsung ke dalam ke sini. Begitu seterusnya sampai habis. Nah, daun sama akar yang agak keras-keras gini nih, ini sejenis kaktus, bisa juga masuk ke komposter, tapi syaratnya harus sedikit dihancurkan lah. Nah, ini untuk apa namanya, bonggolnya ini menggunakan pacul. Kalau sudah hancur gini nih, tinggal masukin aja, bikin hancur aja supaya mempercepat proses penguraian. Memang agak lama ini karena basah, tapi nanti dibantu dengan bakteri akan cepat juga proses penghancurannya. Jadi bakteri, karena tidak semua bakteri jahat, salah satu bakteri yang baik adalah bakteri IM4. Nah, kalau tidak ada di toko bisa bikin juga gampang, ada di YouTube lah cara-caranya. Hancurkan sampah basahnya ini ke dalam komposter bersatu dengan sampah kering dan sampah basah lainnya. Ini dari pot-pot tanaman yang sudah tidak produktif lagi, masukin ke dalam komposter bekas, ban bekas. Tadi kan sudah tanah, kemudian ini ada sampah kering sama sampah basah. Dari hasil pembersihan sampah ini akan bermanfaat untuk organik. Nah, ini kita menggunakan ban bekas, jadi selang-seling antara tanah sampah seperti itu. Semua menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah, dan kita mulai mengurangi sampah mulai dari dapur sendiri ya. Jadi banyak yang kita bisa kerjakan manfaatnya. Selain mengurangi sampah dari rumah, juga kita buat kontennya, barangkali bermanfaat untuk orang lain. Kalau untuk saya sangat bermanfaat. Nah, dari konten itu juga kan menghasilkan. Jadi manfaatnya banyak, mengurangi sampah karena sampah yang tidak dibuang tapi kita olah. Kita tidak membeli pupuk untuk tanaman kita, mengurangi kos kan. Nah, juga menghasilkan gitu ya, menghasilkan keindahan, dan hasil tanaman ini bonsainya bisa dijual, tanamannya bisa dijual. Jadi daripada kita ngomongin politik yang kita bukan tugasnya, ngegibah,
dan lain-lain. Nah, itu udah kurang orang atas. Nah, kita ini mah yang sepele-sepele aja yang gini nih. Yang tampak sepele, kita kan menggunakan ini, tidak menggunakan. Ini pot-pot ini hancur, udah nggak beli lagi kita. Kita menggunakan limbah, jadi waktu itu beli kan saya bukan beli pot. Belinya beli air. Nah, bekasnya kita, semua tanaman ini semua diganti dengan bekas galon air mineral. Nah, seperti itu. Ini tanah-tanah ini juga diolah menjadi kompos. Semua didaur ulang. Dari dapur tidak ada yang terbuang. Kita manfaatkan. Itu tanah kohe tadinya. Sampah basah hasil pemotongan tanaman di depan rumah juga bisa dijadikan bahan kompos ya. Nah, kalau malas bisa langsung, cuman memang kalau tidak dihancurkan, tidak diperkecil, proses pembusukannya membutuhkan waktu yang agak lama. Ya tergantung waktunya aja. Kalau memang ada waktunya, dicacah dulu baru dimasukkan ke dalam komposter ban bekas. Kalau tidak ada ya tidak ada waktu, udah kepepet terlalu siang, ini langsung masukin aja ke komposternya. Nah, ini tadi sampah hasil pemotongan, masukin ke dalam komposter ban bekas, tutup tanah lagi, sampah tanah. Nanti bantu dengan bakteri untuk mempercepat proses. Hasil daur ulang barang bekas dengan limbah organik baik dari halaman maupun dari dapur, siap untuk ditanami berbagai tanaman sayuran seperti cabai, sesin, dan lain-lain. Persemaian bibit cabai menggunakan barang-barang bekas dan limbah dapur untuk menanami lingkungan biar hijau dan bermanfaat. Hasil dari daur ulang barang bekas dan sampah dari rumah tangga, mulai dari dapur, halaman rumah, dengan menggunakan teknik komposter, maka produknya salah satunya pot yang sudah siap dengan tanahnya, dengan pupuk yang berasal dari kompos dapur dan halaman, siap ditanami tanaman cabai dan tanaman kangkung yang gampang lah, murah meriah. Salam hijau, lestarikan bumi mulai dari dapur dan rumah. Hasil daur ulang barang-barang bekas, salah satunya bekas galon air mineral, sampah dapur, sampah organik halaman, dan tanah bekas. Tanah bekas pot yang didaur ulang, dibikin fermentasi dengan menggunakan ban bekas, kita tanamin dengan cabai depan rumah.